Assalamualaikum ya para pemirsa semua. Selamat pagi. Saat ini saya sedang duduk dengan seorang yang luar biasa di samping saya. Walaupun kelihatannya dari sisi penampilan beliau ini adalah seorang yang kelihatannya sederhana, bahkan kalau boleh dibilang saking sederhananya, kadang-kadang orang itu bisa salah sangka dengan memang penampilan beliau yang ada di samping saya. Tapi jangan salah pemirsa, bahwa orang yang sederhana ini sebetulnya menyimpan sebuah keilmuan yang luar biasa. Saya pernah membuktikan beberapa hal yang terkait dengan keilmuan tersebut, khususnya pada sebuah keilmuan membaca sholawat Nabi. Mungkin sebelum saya bicara tentang sholawat Nabi itu, saya mungkin perkenalkan dulu seorang yang di samping saya ini. Ini adalah, kalau saya biasanya menyebut beliau karena saking dekatnya saya, jadi saya tidak memanggil mbah kepada dia, tapi saya memanggil beliau adalah mas saja. Harapan saya dengan saya memanggil mas ini, rasa mudanya beliau masih muncul di situ. Tapi sebetulnya kalau keilmuannya adalah sudah sangat tua sekali. Ya. Nah, beliau biasa saya panggil dengan kata Mas Syukur di sini. Beliau adalah seorang spiritualis yang cukup kondang di Aji Barang ini. Memang tidak banyak yang tahu, karena saking alimnya beliau selalu menyembunyikan keilmuan yang ada. Ini saya akan langsung coba bincang-bincang dengan beliau tentang masalah fadilah-fadilah sholawat yang ada. Salah satunya yang saya pernah merasakan kedahsyatannya adalah yang disebut dengan sholawat Jibril tadi, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika saya mengamalkan ini, ada banyak keajaiban yang betul-betul saya rasakan, baik dari sisi pergaulan, baik dari sisi rezeki ya, kemudian juga kewibawaan dan sebagainya. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda, maka saya ingin mengungkapkan. Sebelum pada waktu itu saya tidak sempat bertanya kepada beliau, sebetulnya makna atau kemudian manfaat atau keajaiban yang sesungguhnya pada sholawat ini adalah seperti apa. Nah, mungkin Mas Syukur bisa jelaskan kepada pemirsa ya, pemirsa YouTube ini, supaya nanti manfaatnya bisa didapatkan oleh pemirsa YouTube semua, sehingga barokahnya akan semakin bisa dirasakan dan keajaibannya juga bisa didapatkan oleh pemirsa semua. Nah, sebetulnya mungkin lebih jelasnya Mas Syukur bisa menjelaskan tentang khasiat atau keajaiban sholawat Jibril dan Sallallahu Alaihi Muhammad. Silakan Mas Syukur, santai saja dijelaskan. Terima kasih. Bacaan sholawat Jibril yang dirasakan pribadi saya sendiri itu, pertama, menenangkan hati. Alhamdulillah, subhanallah. Menenangkan hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke. Dan kedamaian, tidak merasakan ada ketakutan selain kepada Allah. Wah, ini luar biasa sekali tadi ya. Merasakan kedamaian, ketenangan, dan ketidaktakutan. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, ketika saya mengamalkan itu, dan tidak banyak yang saya amalkan, kalau beliau mungkin sampai membacanya ribuan kali, saya membaca itu hanya 100 kali saja sebetulnya. Dan ketika saya baca, saya dawamkan saja, dan itu pun saya baca hanya habis subuh dan habis maghrib saja, Sallallahu Alaihi Muhammad 100 kali ini. Saya merasakan di dalam jenjang profesi saya itu kadang-kadang mengalami peningkatan. Yang tadinya saya hanya dari staf biasa, kemudian saya naik menjadi supervisor, kemudian saya juga mengalami kenaikan lagi menjadi asisten manajer, kemudian sampai pada saat ini perlu kita ketahui bahwa posisi saya saat ini itu sudah berada pada posisi manajer, dan ini di sebuah perusahaan yang sangat besar sebetulnya. Dengan ya alhamdulillah lah, gaji sih kalau menurut saya memang sudah sangat cukup di saya. Menurut saya itu sudah sangat berlebih sekali. Itu sebetulnya memang apakah sholawat ini
itu memang punya manfaat sampai segitu besarnya, Mas Subur? Kalau melihat guru saya itu, kalau kebanyakan agak berat, agak itu harus dibaca sampai 16.000. Sampai 16.000. Luar biasa. Saya yang 100 kali saja sudah mendapatkan yang luar biasa, apalagi sampai 16.000. Terus silakan teruskan. Kalau yang agak sedang cuma 3.000. 3.000. Kalau 100 kali? Ya. Tidak apa-apa. Ya tetap ada. Tetap ada faidah-faidah yang luar biasa. Tapi saya tertarik sekali tadi bahwa Mas Syukur sempat membaca sampai 16.000 tadi ya. Hal apa yang sudah dirasakan oleh Mas Syukur selama membaca sampai sedemikian banyaknya? Mungkin butuh waktu 2 jam mungkin ya untuk menyelesaikan 16.000 itu. Kira-kira apa saja yang memang sudah Mas Syukur rasakan ketika memang mengamalkan sampai sedemikian banyaknya? Mungkin dari sisi rezeki atau sisi yang apalah yang lain-lain mungkin. Saya keterangan hati ya. Ya, yang saya rasakan itu kebanyakan itu rezeki yang tak terduga. Oh, oke. Rezeki yang tak terduga. Cara orang Islam itu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Baik. Tapi secara spesifik mungkin beliaunya masih malu-malu. Tapi sebetulnya saya cukup percaya karena jangankan 16.000, saya baca 100 kali saja itu pun saya merasakan faidah yang sangat besar. Tadi ketenangan, kedamaian yang memang saya dapatkan. Saya juga merasa ada ketakdiman yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya merasa juga setiap keinginan saya itu kayak diijabahi sama Allah, begitu Mas Syukur. Walaupun saya membacanya memang tidak sebanyak Mas Syukur karena waktu juga, waktu saya pun tidak begitu banyak. Nah, tapi yang tadi yang bikin penasaran, apakah memang sebetulnya ini bisa membuka itu ya, membuka apapun lah yang kita memang mau seperti jabatan dan sebagainya. Insya Allah. Insya Allah selawat. Dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mendapatkan ijazah ini dari mana, Mas Syukur? Pertama dari, ini maaf saya sambil merokok, dari panjenenganipun Habib Hussein Aseka. Oh, dari Habib Hussein Aseka. Yang kedua ada murid kita Muhammad Ilyas Nur dari Kedupar Sukaraja. Muhammad Ilyas Nur dari Kedupar Sukaraja. Cucunya Syekh Abdul Malik. Oh, Syekh Abdul Malik ya. Seorang mursyid juga itu ya. Oke. Waktu itu Mas Syukur hajatnya kalau boleh tahu apa begitu sehingga sampai memang kuat mengamalkan sampai 16.000, di mana tidak semua orang itu saya kira kuat memang menjalankan sebuah. Ya pengennya saya kalau bisa lebih dari 16.000, tapi kayaknya waktu dan sebagainya itu kayaknya memang agak sulit sekali kok bisa sampai memang kuat begitu. Tapi itu ada kisah yang mungkin bisa disampaikan pada pemirsa. Ya, misalnya kalau ada teman-teman yang ada hajat yang agak besar itu sampai 16.000. Hajatnya contohnya pengen jadi apa, bupati atau pengen menjadi mungkin presiden. Jadi ini pokoknya nanti Pak Jokowi bisa coba. Bisa di situ ya, masuk ya. Jadi para orang-orang yang ingin memasuki ajang pilkada dan sebagainya, ikhtiarnya bisa mencoba dengan membaca sholawat tadi ya, yang insya Allah ini akan memudahkan dia di dalam memang terpenuhi hajat-hajatnya, semacam menjadi pemimpin di sebuah daerah begitu ya. Dan karismanya akan muncul biasanya ya, ketika orang banyak membaca sholawat begitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, ini bincang-bincang singkat kita dengan seorang spiritualis yang memang saya tahu beliau ini yang diamalkan memang satu tadi yang jadi ijazahnya tadi itu adalah sholawat Jibril tadi, karena memang pertama beliau memang tidak mau pindah ke lain hati karena memang sudah saking merasakannya.
mudah-mudahan bincang-bincang singkat ini akan menjadi motivasi bagi para pemirsa semua untuk semakin yakin dan khusyuk mengamalkan sholawat Jibril. Ya kalau tidak kuat seperti beliau sampai 16.000 kali, 100 kali. Kalau 100 kali masih berat, ya 10 kali. Tapi sebetulnya kalau hanya sholawat Jibril dengan bacaan sholawat Muhammad sih seharusnya memang kalau 100 kali itu cukup. Mas Syukur, kita ada dulu sama pemirsa sebelum kita akhiri bincang-bincang kita semua. Supaya mereka lebih termotivasi gitu. Kita mungkin ada pesan terakhir supaya teman-teman tidak ragu-ragu mengamalkan itu. Ya, motivasi saja supaya mereka semakin termotivasi mengamalkan sholawat Jibril. ya, yang intinya pasal itu mudah-mudahan akhir hayat itu yang diidamkan saya itu husnul khotimah. Husnul khotimah. Baik. Yang saya tuju ada akhir hayat saya itu husnul khotimah. Itu saja. Dan harapan Itu pun juga menjadi motivasi mudah-mudahan ya. Itu dulu pemirsa semua pertemuan kita yang singkat. Lain waktu kita sambung lagi. Pesannya adalah yang penting memang sholawat ini adalah sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan tentunya selain husnul khotimah, akhirat dunia yang lain itu saya yakin juga akan bisa dilaksanakan. Seperti itu dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan itu? Sandal AS di mana?